Waalaikumsalam, Bu. Nah, apa kabarnya Nanda Aldi? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah Aldi, apakah Nanda Aldi tahu kita akan melakukan kegiatan apa hari ini? Tidak, Bu. Tidak ya. Baik Ananda Aldi, hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling individual. Sebelumnya Aldi pernah mengikuti konseling tidak? Belum pernah, Bu. Belum ya? Iya, Ya, Bu. baik Ananda Aldi. Konseling itu adalah suatu layanan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seorang konseli, yang mana nanti di sana kita akan membantu konselinya dalam menemukan solusi-solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Ya. Nah, di sini Ibu sebagai konselornya, Ananda Aldi sebagai kliennya, ya. Tujuan dari kegiatan konseling individual tersebut adalah agar dapat membantu menemukan solusi atau mengentaskan masalah pada konseli tersebut. Nah, agar konselinya dapat mencapai kehidupan yang efektif sehari-hari. Itu ya Aldi. Iya, nah, Bu. Kemudian Aldi, di dalam konseling individual tersebut ada beberapa azas ya Aldi yang harus kita patuhi. Ya Aldi, yang pertama itu adalah azas kerahasiaan. Nah, apapun yang kita bicarakan di sini nanti Aldi, ya, hanya Aldi dan Ibu yang tahu dan tidak akan diceritakan kepada siapapun, ya. Nah, kemudian ada lagi azas kesukarelaan. Nah, di sini Ananda Aldi diminta secara suka dan rela menyampaikan kendala-kendala atau permasalahan yang Ananda Aldi alami. Nah, tanpa ada rasa keterpaksaan ya. Nah, ketiga itu ada namanya azas keterbukaan. Nah, Ananda Aldi nanti diminta secara terbuka untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya atau kendalanya tanpa ada yang ditutup-tutupi ya. Ya, Aldi. Ya, Kemudian Bu. ada azas kegiatan Aldi. Ada lagi yang terakhir azas kegiatan. Nah, azas kegiatan ini di mana nanti Ananda Aldi apapun nanti solusi yang telah kita dapatkan, apapun nanti keputusan yang telah Ananda Aldi keputusan yang telah diambil nanti untuk dapat dilakukan gitu. Ya Aldi? Nah, Ya, Bu. apakah sampai di sini Aldi sudah paham? Sudah paham, Bu. Sudah. Atau ada yang ditanyakan Aldi? Tidak ada, Bu. Tidak. Ya, baik Aldi. Nah, Ibu lihat dari kehadiran Aldi akhir-akhir ini, Ananda Aldi sering bolos. Sering bolos ya, Ibu lihat ya. Betul itu Aldi? Iya, Bu. Betul ya. Kemudian Ibu juga mendapatkan laporan dari wali kelas dan juga laporan dari guru bidang studi Aldi bahwasanya Aldi itu sering bolos dalam belajar, kata gurunya. Yang disampaikan guru dengan wali kelas itu betul ya Aldi? Betul, nak? Betul, Bu. Betul. Ya. Iya, Bu. Tadi nggak apa-apa diangkat. Kira-kira apa yang menyebabkan Ananda Aldi itu bolos? Apa kendala yang Ananda Aldi alami? Ceritakan ke Ibu. Ya. Iya, Bu. Coba ceritakan ke Ibu. Ya, belakangan ini Aldi udah mulai malas gitu, Bu, sekolah, Bu. Udah Malas. bosan gitu, Bu. Kemudian ya, adapun
teman yang mendukung gitu, diajak untuk tidak masuk kelas gitu, Bu. Iya, Itu penyebabnya, ada Bu. malas belajar, Iya, Bu. diajak teman, terus Itu, Bu. itu ya. Oleh sebab itu Aldi ya cabut atau Alfa tidak ke Hmm, sekolah, Bu. iya iya, ya itu ya, Dik. Nah, ada lagi yang mau Aldi ceritakan? Yaitu, Bu. Itu ya. Ya, baik nanti. Yang malas itu malas dalam belajar itu malas seperti apa itu Aldi? Bisa diceritakan ke Ibu? Ya, Malasnya itu di seperti dalam apa? kelas itu gurunya memberikan pelajaran itu kurang menarik gitu, Bu, serta Hmm, banyaknya tugas-tugas yang diberikan, hmm, Bu, sehingga hmm. Aldi malas gitu untuk mengerjakan tugas-tugas itu, Bu. Banyak tugas, Iya, gurunya Bu. kurang menarik dalam menyampaikan gitu ya. Ya. Iya, Bu. Nah, Ibu tanya dulu, yang menarik menurut Aldi itu seperti apa? Ya, Bu, seharusnya guru itu dapat memberikan Hmm, seperti kayak video gitu, Bu, atau ya, menggunakan media-media yang lain sehingga hmm, tertarik gitu, Bu, untuk belajar gitu, Bu. oh gitu Tidak ya. monoton aja dengan ceramah-ceramah gitu, Bu. Hmm, ya, Aldi inginnya seperti itu. Iya, Ya, Bu. nah, Aldi maunya pelajaran itu yang menarik, nggak seperti itu saja. Nah, teman-teman yang kemudian tadi Aldi bilang banyak-banyak tugas gitu ya. Sebelumnya Ibu ingin tanyakan ke Aldi dulu. Eh, itu kan menurut Aldi ya, yang belajar itu menurut Aldi nggak ada tugas gitu kan. Belajarnya itu harus menarik gitu. Nah, eh, Ibu tanya dulu, siswa itu seharusnya Aldi, kalau siswa ya Aldi kan ini siswa. Yang siswa itu seharusnya itu gimana Aldi? Apa tugas siswa itu yang seharusnya gitu? Iya, datang ke sekolah, Bu, kemudian Hmm. masuk kelas belajar, dan Hmm. kemudian pulang, Bu. Tadi masuk kelas, pulang, Ah, iya, dan belajar, Bu, mengikuti pembelajaran. ya itu yang seharusnya ya. Yang Iya, Bu. seharusnya yang menurut Aldi ya, yang seharusnya pertama belajar, mengikuti Iya, Bu. pelajaran. Nah itu membuat tugas ada nggak? Iya, ya membuat Iya, tugas. Bu. Itu kan yang seharusnya yang Aldi. Iya, Bu. Iya. Yang Ananda Adia lakukan sekarang, apakah sudah membuat tugas? Iya, Bu. Belum, Bu. Belum ya, belum ada membuat Iya. tugas. Nah, yang Aldi udah tahu tadi tugas seorang siswa yang seharusnya itu ya harus buat tugas, patuhi peraturan gitu. Ananda Aldi belum melakukan itu ya? Belum, Belum. Bu. Nah, kira-kira ketika tugas yang seharusnya itu dilakukan, ketika Ananda Aldi belum melakukan itu, kira-kira apa akibat yang akan terjadi itu Aldi? Ya, tentu akibatnya, Bu, dimarahi oleh guru, kemudian Hmm. nilainya jelek, Hmm. dan materi yang diajarkan guru itu menjadi tidak paham gitu, Bu. Ya, itu ya yang akan Iya, terjadi Bu. ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira Aldi sudah tahu tadi ya, jika Aldi tidak membuat tugas, tidak masuk ke dalam kelas, itu akibat Aldi sudah tahu tadi ya, bahwasanya Iya, Bu. kita tidak bisa nanti naik kelas. Aldi sudah tahu ya bahwa kriteria kenaikan kelas itu ditentukan oleh absen ya Aldi. Berapa Aldi? Iya. Berapa kehadirannya untuk kenaikan kelas? Ya, 85%, Bu. 85% untuk kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas, absennya 50% ya. Kemudian juga nilai Aldi. Nilai itu ada tidak boleh lebih dari 2 di bawah KKM. Kalau lebih dari 2 di bawah KKM itu akan tinggal kelas Kelas, ya. Bu. Iya, Iya. Bu. Aldi sudah tahu ya. Nah, kira-kira jika Ananda Aldi terus-terus seperti itu, akibat yang mungkin terjadi yang Ananda Aldi sebutkan tadi, mungkinkah akan terjadi Aldi? Akibat itu akan terjadi? Iya, Bu. Iya, akan terjadi ya.
Nah, kalau selalu malas, nggak buat tugas, ya seperti tinggal kelas tadi, seperti ilmu kita tidak dapatkan, gitu. Aldi sudah tahu apa akibatnya. Kemudian, apa yang Aldi rencanakan? Apa rencana kalau seandainya saya tinggal kelas, gimana? Gitu. Apa rencana Ananda Aldi? Ya, untuk tidak malas itu Bu, ya Aldi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian masuk kelas dan tidak keluar Bu, serta ketika guru menjelaskan itu disimak dengan baik gitu Bu, sehingga ya apa yang disampaikan oleh guru itu dapat Aldi pahami gitu Bu. Ya, bagus ya. Aldi tadi udah bisa rencana, sudah bisa membuat rencana, Ya ya. Bu. Ya Ya, Bu. tadi gimana perasaan Aldi setelah mengikuti konseling ini? Ya baik Bu. Jadi perasaan Aldi Bu sangat senang dan Hmm. sangat lega gitu Bu, karena sudah menceritakan semua permasalahan serta kita juga dapat menemukan solusi terhadap masalah Aldi itu Bu, Ya. sehingga nantinya Aldi dapat menyadari atau mengintrospeksi diri gitu Bu, bahwasanya Ya. pendidikan atau pembelajaran itu bagus untuk masa depan nantinya gitu Bu. Ya, bagus ya Aldi. Aldi Ya, sudah dapat melanjutkannya. Nah, rencana-rencana Aldi sudah dapat dilakukan ya, Nanda Aldi. iya Ya, Bu. rencana ke depannya gimana Aldi? Rencana kedepannya Bu, yang pertama itu Bu, Aldi tentunya tidak cabut lagi gitu Bu. Ya, Selanjutnya Aldi bagus. sering masuk dan Hmm. memperhatikan materi pembelajaran. Hmm. Kemudian Aldi juga mengerjakan tugas gitu Bu yang telah diberikan oleh guru, Ya. serta Aldi juga dapat membagi waktu gitu Bu, Ya, untuk fokus bagus. untuk belajar atau setelah belajar bisa nanti untuk bermain dengan teman gitu Bu. Ya. Fokuskan dulu untuk belajar gitu Bu. Ya, bagus kalau Aldi sudah bisa. Rencana Aldi itu tidak hanya diucapkan saja ya Aldi ya. Ya, Ya Bu. rencananya tidak hanya diucapkan saja, tetapi dilakukan gitu ya Aldi. Ya Bu. Ya, baik Aldi. Eh, kita sudah bisa menemukan, Aldi sudah bisa menemukan solusi-solusi atas kendala yang Aldi alami. Ibu berharap nanti Aldi untuk dapat menerapkannya, melakukannya, dan Aldi untuk tidak bolos lagi ya Aldi, karena belajar itu Ya, suatu hal yang utama bagi Aldi sebagai siswa gitu ya Dik. ya Bu. Nah, mungkin itu saja Aldi pertemuan kita pada hari ini untuk Ya, baik Aldi. Nah Aldi, ini Ibu nanti ada Ibu kirim lewat WA pribadi Aldi ya, itu ada seperti kontrak tingkah laku namanya Aldi. Ibu harap ya Aldi Bu. untuk dapat mengisinya nanti Aldi, untuk dapat Ya, Bu. mengisinya, kemudian rencana-rencana yang sudah Aldi sampaikan ke Ibu tadi, rencana ke depannya Aldi. Ya Bu. Untuk dapat Aldi tuliskan di lembaran kontrak nikah laku yang Ibu kirim nanti ya. Ya Bu. Ya Aldi. Nah, Ya Bu. kemudian juga nanti setelah Ibu kirimkan, setelah Aldi isi, Aldi kirimkan lagi ke Ibu. Ya, Aldi ya? Baik, Ya, baik Bu. baik Aldi, terima kasih. Aldi sudah bisa memenuhi perjanjian dengan Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat ya. Ya, Aldi. Ya Bu. Terima kasih. Baik Aldi, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.